Hidup tidak pernah lepas dari tantangan. Di saat yang sama, setiap kita memiliki impian. Banyak orang tidak bisa memaksimalkan potensi mereka karena merasa terlahir miskin, tidak beruntung, tidak sekolah, dan lain-lainnya. Apakah itu penyebab sebetulnya seseorang tidak bisa memaksimalkan potensinya? Apa tantangan tak kasat mata yang membuat kita tidak bisa menjadi manusia keutamaan? Mari belajar bersama di Kebab dengan tema tantangan dan impian. Mari belajar bersama menggali dan memaksimalkan potensi diri kita menjadi apa yang Sang Kali kehendaki bagi kita. Di hari Jumat tanggal 12 November 2021 pada jam 7 sampai 9 malam bersama Bapak Onggi Hianata, sang inspirator dan penulis buku Value Your Life. Ya, selamat malam. Selamat datang di Kebab, kelas belajar bersama. Saya menyambut setiap sahabat Circles yang pada malam hari ini hadir. Edisi pada hari ini, 12 November 2021, malam ini spesial, sahabat. Sebab kita akan belajar dan bercakap-cakap dengan seorang inspirator yang bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di lebih dari 70 negara di dunia ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Onggi Hianata. Beliau adalah seorang inspirator, lahir di Tarakan, anak ke-8 dari 9 bersaudara. Semasa kecil, beliau dan keluarga menghadapi tantangan situasi keuangan yang tidak ideal. Beliau bahkan sampai mengumpulkan kayu bakar di hutan, bercocok tanam di ladang, beternak ayam, dan juga hewan-hewan lain. Onggi Hianata telah menghadapi banyak sekali badai dan tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi beliau tidak menyerah. Seorang Onggi Hianata fokus pada mimpinya. Pada tahun 2001, Bapak Onggi Hianata mencapai financial freedom atau tidak perlu bekerja lagi untuk penghidupan beliau sehari-hari. Dan pada tahun 2003, beliau mendirikan EduNet Global dengan tajuk Value Your Life, sebuah bootcamp yang mengubahkan hidup banyak orang. Suatu training revolusioner, suatu training yang mengubahkan banyak hidup dari setiap insan. Suatu training revolusioner yang membantu ribuan orang dari 70 lebih negara di seluruh dunia ini. Sebelum saya mengundang beliau, mari kita saksikan video yang satu ini. President of John Maxwell's Consumer Division. I'm excited to be here with you for this really crucial, incredibly impactful time. Today, you'll also learn from Onggi. Onggi is a great example of a top-level leader who doesn't just dream big about his potential, but he acts on it consistently. But it all started for Onggi with, you guessed it, an investment in personal growth. Give you amazing takeaways to grow your own business. And this is just the beginning. But for now, get a taste of the passion and unbelievable insight from Onggi. Let's check it out. Faith is seeing light with your heart when all your eyes see darkness. Faith holds the key to creating miracles and paving the way for success. Mr. Onggi Hianata can be hugely successful in his career for decades. I remember my dreams. One of my dreams is I want to go around the world to enjoy the feel of the world. That inspired me actually. Mr. Onggi believes that traveling around the world can broaden his horizons, bring him deeper insights. For many years, Mr. Onggi has been supporting many people to overcome all kinds of difficulties. He believes that what they have achieved today is the result of their strong faith. I think we must value our life in this short period of time. At the same time, also add value to other people. If we value ourselves, then we can add value to other people. This is another good thing for me. If I start my mind correctly, I can bring to the outer world better.
So whatever I learn, whatever I know, I transfer into my team. Success is never ending. Building an excellent team and sharing business experience to help others succeed make Mr. Onggi's life more complete. I'm happy that can see people now enjoy their life living financially free and time free, life changing for them. When there is a will, there is a way. Success won't happen by chance nor with luck. As the power source for our dreams, faith will direct us to experience the journey of our life. I'm a person of persistence and never give up. Just say sometimes I fail, I will come back again. The most important thing is the mind, because everything is start from the mind. Knowledge is power, learning is superpower. According to me, applying what you learn is significant. Ya, sahabat sekalian, saya Dimas Anugrah, saya akan memandu lalu lintas percakapan dan kita belajar bersama pada malam hari ini. Mari kita mengundang Bapak Onggi Hianata. Selamat malam Pak Onggi. Malam, Mas Dimas. How are Wah, you? I'm fine, thank you. How are you Pak Onggi? Fine too, fine too. Wah, senang Lagi di mana sekali. nih, Mas? Saya ada di Jakarta Pak Onggi. Oh, Jakarta juga ya? Ya. Kirain di Malang. Nggak Pak Onggi, saya ada di Jakarta dan senang sekali bisa jumpa dengan Pak Onggi ya. Mungkin kita ada 2 atau 3 tahun tidak berjumpa sebelum pandemi, kita sempat nonton film bersama itu, film terbang ya Pak. Iya. Well, Pak Onggi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kami di Circles bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini, bisa bercakap-cakap dengan Pak Onggi, yang kami tahu, kita semua tahu Pak Onggi bukan orang yang punya jadwal longgar, tapi jadwalnya sangat ketat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kami mau belajar dari Pak Onggi pada malam hari ini. Kami mohon izin ya Pak. Ya, sama-sama bagi-bagi pengalaman, saling belajar ya. Seperti judulnya kebab ya. Apa itu Ya. kebab? Kebab ini kelas belajar bersama Pak Onggi. Saya pikir makanan Turki. Iya, kalau Pak Onggi ke Turki ya, saya percaya Pak Onggi sudah keliling dunia ya, pasti sudah mampir ke Turki juga dan menikmati kebab Turki. Tapi kali ini kebab kita sayangnya beda. saya nggak makan daging. Oh, iya. Baik, kebab kali ini beda Pak Onggi. Khusus kita kasih nama kebab karena itu sangat familiar dengan kita semua, tetapi inti dari kebab yang kita maknai pada malam hari ini adalah kelas belajar bersama, dan secara khusus kita mau belajar dari Pak Onggi. Baik, Pak Onggi, kan kita ini mau ngobrol-ngobrol dan belajar dari Pak Onggi ya. Boleh nggak kami bertanya yang sangat dasar dulu Pak Onggi? Sebenarnya siapa sih Bapak ini? Dan boleh nggak ceritain kepada kami semua yang hadir di sini sejarah kehidupan Bapak sampai Bapak dikenal bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di lebih dari 70 negara yang saya tahu, Pak Onggi. Ya, sebenarnya itu menurut teman-teman tulis aja seperti itu ya. Ya, sebenarnya saya hanya seorang pribadi biasa, lahir dari keluarga miskin ya, di kota kecil, di Tarakan. Mungkin sebagian orang nggak tahu Tarakan itu di mana. Itu kalau di peta nggak kelihatan. Itu satu pulau kecil. Dari kecil keluarga kami sangat sederhana lah, kalau tidak mau dibilang miskin gitu ya. Super sederhana. Jadi saya sudah terbiasa dengan hidup melihat orang tua berjuang, dan kemudian dari kecil kita juga ikut membantu orang tua berjuang ya. Jadi kalau tentang kerja keras, saya rasa sudah terbiasa dari kecil. Dan berhubung saya punya impian, sesuai dengan topik hari ini ada tantangan dan impian. Berhubung saya ada impian, saya mengadu nasib ke kota lebih besar, yaitu Surabaya, area-area Surabaya yang ada di sini. Apa kabarnya Surabaya?
Jadi di Surabaya saya mulai menghadapi banyak tantangan hidup di situ karena orang tua kan waktu itu juga nggak mampu, kakak saya support juga sempat support namun tidak maksimum juga ya. Jadi saya harus sambil bekerja, sambil kuliah dan berbagai pekerjaan saya lakukan untuk menyambung hidup dan dari perjalanan di Surabaya itu sebenarnya banyak pelajaran saya petik dan ya kerja dengan gaji pertama saya 40.000 Hmm. di Surabaya sebagai karyawan kecil dan kemudian naik beca aja 250 perak kan salah waktu itu, nggak ada sepeda motor pun nggak mampu beli. Eh, Ya karena saya bermimpi ya, jadi saya berani berjuang, berbagai tantangan saya hadapi saja, berbagai kerjaan saya hadapi. Dan in short, kemudian God bless me ya. Pada saat saya lulus kuliah, saya dapat posisi kerjaan lumayan, gaji juga lumayan. Dan disitulah saya mulai agak lumayan keadaan ekonomi saya. Berhubung saya dari kecil diajarkan orang tua, maksudnya ada satu filosofi Chinese lah. Di dalam film terbang kan ada ya, dikatakan bahwa kung si pu cu tou bian cheng tu. Itu saya nggak ngerti maksudnya ya. Oke, itu maknanya lebih kepada bahwa kalau kita sebagai kuadran E dalam robot Kiyosaki, jadi karyawan sepertinya nggak punya masa depan secara ekonomi ya. Jangan kecil hati teman-teman karyawan di sini, saya juga mantan karyawan. Poinnya adalah kalau di situ terus saya tidak melihat ada masa depan dan akhirnya saya keluar sebagai pengusaha dengan nekat resign dari kerjaan saya yang cukup lumayan. Dan pada saat saya resign itulah mungkin disitulah kemudian usaha saya nggak jalan, mandek gitu ya, maksudnya banyak Ya, tantangan lah, jatuh bangun. Mulai dari situ tuh jatuh bangun seperti Mas Dimas nonton di film itu. ya, ya. Mhm. Ya, jadi, Pak Onggi ingin, menunjukkan kepada kami tanpa merasa malu bahwa sebenarnya seorang Onggi Hianata juga pernah mengalami masa-masa yang begitu sulit, bahkan di dalam keadaan yang disebut miskin. Betul begitu, Pak Onggi? Ya saya rasa nggak perlu sama lu ya kalau miskin itu. Eee, Lahir miskin nggak perlu malu. Tapi kalau miskin terus harus dipertimbangkan juga. Kalau miskin terus saja nggak ada perubahan hidup, ya berarti itu ada something wrong juga. Makanya si si kalau nggak salah Bill Gates bilang ya Mas, bahwa, lahir miskin bukan dosamu, tapi kalau mati miskin ya mungkin katanya itu bisa jadi dosa kita gitu, Ya, versi beliau. ya, ya. Ya. Jadi Pak Onggi pernah mengalami situasi yang tidak mudah, bahkan Pak Onggi mengakui sendiri pernah hidup dalam kemiskinan dan sempat pindah ke Surabaya, menjadi karyawan dengan, gaji yang kecil, lalu menjadi pengusaha dan mengalami jatuh bangun juga. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi Pak Onggi, sebenarnya kalau kami ini melihat Pak Onggi dari luar, kami ingin bertanya karena Pak Onggi juga seorang pengusaha yang berhasil, Pak Onggi juga mendorong begitu banyak orang, mengalami kebebasan di dalam kehidupan mereka secara mental atau secara batin. Sebenarnya Pak Onggi ini siapa? Ya, begitu Mas, kalau saya pribadi ya, dalam perjalanan saya melihat jatuh bangunnya manusia itu memang nggak gampang menghadapinya ya. Apalagi saat ini COVID. Saat ini saya bisa mengerti perasaan teman-teman yang sedang menghadapi tantangan finansial ya, pekerjaan. Dan karena saya lahir dari keluarga miskin dan dalam perjalanan saya jatuh bangun bertubi-tubi, sehingga pada saat saya mencapai posisi yang agak enak dan boleh katakan saya sudah nggak pusing tentang uang, tidak pusing dengan waktu, di saat itulah saya terpanggil mau membagikan lah. Intinya saya lebih membagikan. Jujur Mas, kalau tadi di waktu memperkenalkan saya kan ada bilang bootcamp ya. Jadi saya memang membawakan satu training bootcamp tahun 2003. Murni itu benar-benar tidak
tidak dikomersilkan, benar-benar dikomersilkan. Jadi memang ada biaya itu termasuk biaya makan, hotel, karyawan kita harus bertugas di situ dan sebagainya. Tapi kalau saya mau komersilkan seharusnya training tuh nilainya bisa saya charge $10,000. I 100 mean juta. it, bukan untuk sombong gitu Mas. Ya. Karena saya kan juga menghadiri berbagai training global gitu ya. Itu 10.000 kalau di luar negeri di USA gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di event di Singapura itu bukan angka yang besar. Ya. Karena orang menghargai satu nilai dari suatu training gitu. Ya. Jadi karena saya lebih melihat bahwa mau membantu teman-teman keluar dari kondisi tantangan finansial, tantangan kehidupan, bukan hanya tentang uang saja, tentang juga berbagai tantangan kehidupan lah. Saya rasa itu merupakan suatu panggilan. Jadi akhirnya saya banyak mengkontribusikannya atau tanda kutip mengabdikan diri dalam hal personal development di situ. Ya. Ya. Ya, dan itu penting sekali Pak Onggi, karena yang saya tahu Pak Onggi juga memegang satu prinsip bahwa investasi yang paling penting di dalam dunia ini adalah investasi di dalam pengembangan diri seseorang. Dan saya setuju dengan prinsip Pak Onggi. Nah, saya percaya juga di antara kita saat ini memiliki tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka, terlebih di dalam situasi krisis yang dihasilkan oleh pandemi ini. Kita bisa sama-sama belajar dari Pak Onggi, sahabat sekalian. Dan Pak Onggi ini bukan seorang motivator, sekali lagi beliau bukan seorang motivator yang di dalam paradigma kita mungkin motivator sekedar memberikan satu semangat, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Tetapi Pak Onggi akan lebih tepat disebut sebagai inspirator atau seorang yang memberikan inspirasi dan teladan, memberikan satu petunjuk dan contoh yang hidup bagaimana seorang bisa mencapai potensinya secara maksimal. Jadi sahabat sekalian silakan mengajukan pertanyaan nanti di room chat ataukah bisa menekan tombol raise hand bagi sahabat sekalian yang ingin langsung bertanya-tanya dengan Pak Onggi. Nah, baik Pak Onggi, sekarang pertanyaan berikutnya dari saya. Ini kan kita sering mendengar orang mengidolakan atau mendambakan kesuksesan atau keberhasilan. Boleh nggak kami tahu apa sih definisi sukses atau berhasil menurut Pak Onggi? Ya, kalau bicara sukses gitu ya, itu saya rasa sampai detik ini belum ada standar baku. Dan sukses menurut siapa? Dan sukses dalam hal apa? Sekarang misalnya, walaupun saya tahu masyarakat umum selalu menilai sukses itu adalah materi. Misalnya ada orang bilang, saya bisa beli mobil mewah, wah saya sukses. Ya kan? Saya bisa punya rumah mewah, saya sukses. Saya bisa keliling dunia, saya sukses. Ya. Atau bahkan juga mungkin orang bisa beli sepeda motor, saya sukses. Ya kan? Kalau standar yang dipakai itu memang tidak ada standar untuk itu ya. Dan buat saya, sukses yang baik itu mencakup banyak aspek seharusnya. Sayang sekali kalau misalnya kita selalu hanya menilai kesuksesan seseorang hanya secara materi atau sekedar popularitas gitu. Kalau itu saja yang dinilai, dan itu bahaya sekali. Saya lihat cenderung begitu saat ini, khususnya anak-anak muda ya, yang dengan uang, dengan handphone cari uang gitu ya. Ya sekedar popularitas, kemudian sekedar dapat duit, misalnya followernya banyak, tapi value-value yang lain nggak diperhatikan, nanti ada harga yang harus dibayar di kemudian hari. Ya. Semua itu ada harga yang harus dibayar. Ya, jadi kalau menurut saya sebaiknya pada saat perjalanan menuju finansial itu sudah harus dipersiapkan materi-materi yang lain, fondasi-fondasi yang lain. Misalnya nanti salah satu contoh fondasi mental ya, spiritual, bahkan juga fisik dan tata krama dan hal-hal semacam inilah. Kita nggak bisa jadi orang juga
merasa sukses, yang orang lain merasa yang lain tidak ada value-nya. Jadi menganggap orang lain nothing, dia yang paling hebat gitu. Nah, ini sering terjadi. Nah, kalau ini kan value-value, banyak value yang lain dihilangkan, jadi hanya menuhankan gitu ya, memposisikan materi itu begitu agungnya. Ya. Nah, saya rasa itu paradigma ini mesti diluruskan menurut versi saya. Ya. Ya, saya senang sekali nih dengan penjelasan Pak Onggi ya, karena di dalam dunia kita saat ini, terutama generasi muda, menurut Pak Onggi, terjebak di dalam pemahaman sukses itu adalah sekedar memiliki materi. Tetapi ternyata Pak Onggi menunjukkan kepada kami semua, kesuksesan bukan hanya sekedar materi, tapi memiliki value. Wah, nanti kita akan bahas ini Pak Onggi, karena menarik sekali tentang value ini. Pak Ya, Onggi, contoh ya Mas, silakan. saya kasih simpel aja ya. Contoh simpel ya. Saya kurang lebih 2 minggu yang lalu, salah satu teman saya kirim saya satu video. Dia bilang, "Pak, ini gila ya, era sekarang anak muda cari uang. Untuk popularitas dan untuk follower yang banyak, jadi mereka membuat makan ya. Makan itu ngawur gitu. Pokoknya makan apa saja, jumlah yang besar, banyak banget gitu makannya. Nah, di satu sisi dia jadi populer memang. Orang mau lihat, wow, hebat ya, unik ya, ini. Kemudian materi dia dapat. Tapi value-nya adalah itu kan bisa jadi misleading. Anak muda nanti anak-anak muda semua cara makan seperti itu, Ya. obesity terjadi. Ya. Ya kan? Nah, value materi dia dapat, tapi value nanti juga ada makan korban di situ. Ya. Contoh sederhana seperti itu. Banyak sih contohnya sebenarnya. Ya. Ya, bahkan ada cerita atau berita beberapa waktu lalu, belum lama ini, seorang artis medsos begitu yang menerima challenge dari pemirsanya untuk minum pestisida kalau tidak salah, dan dia meminumnya gitu, dan akhirnya dia meninggal di tempat. Saya sempat membaca itu di beberapa artikel. Sayang sekali. Ya, baik Pak Onggi, dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini, tentu kita memiliki impian dan kita memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Pak Onggi, wajar nggak sih kalau kita ini punya impian yang tampaknya itu sulit diraih gitu Pak Onggi? Katakanlah seseorang yang ingin membahagiakan orang tuanya, keluarganya, tetapi merasa sulit karena aku terlahir dari keluarga miskin, aku tidak punya koneksi, aku berasal dari sekolah yang tidak favorit, sehingga apa yang dia impikan itu seakan-akan sulit diraih. Wajar nggak kalau kita tetap memiliki impian yang tampaknya sulit diraih, Pak Onggi? Iya, impian tampak sulit diraih gitu ya. Kalau saya misalnya menjawab nggak susah, saya sepertinya arogan, sombong, dan ternyata saya juga masih banyak impian belum terwujud, Mas. Ya. Walaupun saya pernah menulis goal ya atau impian itu yang besar-besar di tahun, kalau nggak salah tahun 1996 saya tulis. Di tahun 2001 saya terwujud semua satu persatu gitu. Tanpa kecuali lolos semua, lolos artinya tercapai satu persatu. Tapi bukan berarti bahwa saya adalah mencapai segalanya. Jadi mohon dimengerti bukan seperti itu. Tapi kalau dibilang tentang misalnya orang terlalu takut terhadap impian dia, kemudian dengan alasan background tadi ya, kita dengar tadi kan misalnya saya pendidikannya kurang oke, atau penampilan fisik saya tidak menunjang, nggak pede, ya kan? Kemudian mungkin saya dari keluarga miskin, atau macam-macam lah argumen-argumen dan alasan itu. Kalau kita suka baca buku ya Mas Dimas, buku personal growth gitu, salah satu yang saya suka itu David Schwartz dalam bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar. Menurut beliau itu adalah alasan aja. Di bab 2 ada bahas di situ. Jadi alasan untuk dia tidak
kalau dia tidak mencapai impiannya dia, sehingga dia punya alasan untuk bela diri. Saya terlalu tua, saya terlalu muda, saya karena lingkungan saya tidak mendukung, keluarga saya tidak mendukung, orang tua saya tidak mendukung, bla 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 bla. Dan pada intinya menurut David Schwartz itu adalah hanya dalih. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih jauh ya Mas, apa yang menyebabkan orang mencari dalih itu? Mungkin itu yang harus kita jawab. Mengapa orang mencari dalih? Itu Ya, yang harus kita. penyebabnya apa? Penyebabnya dalih itu keluar kenapa? Kalau itu kan jelas dalih lah, Ya. karena sudah dikonfirmasikan pada ahlinya ya. Karena kalau kita kenal David Schwartz itu adalah orang yang di dunia internasional diakui dia adalah salah satu bapak inspirator dunia, motivator dunia, ya kayak gitulah. Beliau bilang itu dalih, dan saya secara pribadi saya juga setuju bahwa itu dalih, karena saya juga pernah di posisi yang dalih itu, mencari dalih. Ya kan itu umum lah Mas kan, misalnya ya papa saya nggak mendukung sih, istri saya tidak mendukung sih, ya kan kita sering dengar begitu. Ya. Ya, jadi sebenarnya adalah alasan yang dicari-cari ketika seseorang tidak berani atau merasa pesimis untuk mencapai impiannya, Pak Onggi ya. Sebab kita tidak bisa mengubah apa yang ada di belakang kita, gitu. Seperti kita terlahir dari keluarga seperti apa, pendidikan seperti apa. Tetapi apa yang Pak Onggi sudah teladankan adalah sebenarnya ada pilihan bagi kita untuk bisa keluar dari keterikatan atau pesimisme itu ya Pak. Ya jelas kita lihat ya Mas Dimas, kita lihat kalau memang kriterianya harus orang-orang seperti itu, harus misalnya didukung sama keluarga, harus didukung oleh kondisi, kemudian harus didukung oleh pendidikan. Kalau begitu orang sukses di dunia itu harus semua orang situ dong, dari kelompok itu dong. Tapi realita enggak loh. Ya. Kita lihat dari berbagai latar belakang yang kita bilang sukses kan bukan hanya materi saja. Kalau misalnya secara materi kita tahu lah, misalnya katakanlah misalnya kalau di Indonesia kita ada namanya Eka Cipta. Ya. Oke, kita ada namanya Lim Sio Leong zaman dulu, ya kan? Kalau kita lihat mereka apakah orang kaya? Apakah dari keluarga kaya? Apakah mereka berpendidikan tinggi? Ya. Enggak. Iya kan? Ya. Iya kan? Nah, kalau itu kalau dunia banyak lah. Even kita tahu juga, even seorang Bill Gates juga katanya drop out, ya kan? Ya. Mark Zuckerberg juga nggak selesai kuliah kalau nggak salah. Jadi nggak bisa jadi alasan itu sebenarnya. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya apa Pak tantangan yang biasanya dihadapi seseorang untuk menggapai impiannya selain alasan-alasan tadi Pak Onggi? Ya, pengalaman saya sebenarnya ya di dalam saya ada satu training namanya bootcamp, saya menemukan banyak jawaban di situ, Mas. Ya. Jadi sebenarnya kita ada namanya energi gitu. Frekuensi energi itu mempengaruhi energi kita, mempengaruhi action kita. Jadi sebenarnya energi-energi negatif inilah sebenarnya tanpa disadari menghambat orang itu. Ya, kita lihat ya, ini mulai dari kita di perut ibu sudah mulai, energi negatif ini sudah mulai singgah ke benak seseorang, yang saya selalu tekankan bahwa di dalam subconscious mind kita kan, karena itu menurut para pakar bahwa hidup kita kan 90% dikontrol oleh subconscious mind kita. 5% dikontrol oleh conscious mind kita. Secara sadar kita kontrol 5% aja. Sebenarnya 90% itu dikontrol oleh subconscious mind yang tanpa kita sadari. Nah, itu sudah diprogram sejak di perut ibu. Ya, ibu yang sedang hamil menyaksikan film-film yang sangat sadis, sedih-sedih, tiap hari nontonnya adalah drama-drama yang isinya nangis, berantem dan semua itu semua yang ikut nikmati kan yang masuk ke subconscious mind si anaknya. Kemudian anaknya lahir dari bayi, dari kecil sudah dibilang bodoh. Berapa orang tua sering bilang anaknya bodoh, nakal, bodoh, nakal, bodoh, ya kan? Nah, nakal dan bodoh itu menurut Mas Dimas itu energi positif atau energi negatif? Negatif tentunya, Pak. Iya. Dan
Dan saya sangat percaya bahwa setiap kata punya kuasa, Mhm. ya kan? Nah, kalau kita sebagai ibunya ikut mendoakan anaknya bodoh, ya jangan heran anaknya nggak percaya diri. Hmm, Iya dong, ya, nggak percaya diri kenapa? Ya orang tua aja bilang dia bodoh, kakaknya bilang bodoh. Kemudian teman mainnya bilang dia bodoh. Belum lagi ketemu sekolah di gurunya bilang dia bodoh. Itu kan berlanjut terus sampai dia dewasa. Teman-teman mainnya semua bilang dia bodoh misalkan. ya, ya, Ya kan? ya. Begitu di kuliah juga menghadapi tantangan yang sama, hidup di masyarakat tantangan yang sama, dan kemudian kerja di kantor juga mungkin dibodoh-bodohi sama temannya atau atasannya. Belum lagi, Mas, belum lagi sosial media yang begitu banyak bombardirnya informasi negatif yang dia Hmm, serap semua. ya. Jadi sebenarnya faktor alam bawah sadar yang ada di dalam setiap jiwa kita, Pak Onggi, itu sangat mempengaruhi perilaku hidup kita dan juga mental kita ya, Pak Onggi. Sangat. Kalau 90%, kira-kira itu angka dominan bukan? 90% Ya, tuh. ya, 90% hidup kita sehari-hari dikontrol oleh subconscious mind. Nah, pertanyaan saya, kita masuk program apa ke subconscious mind kita sekarang? ya, Kalau ya, kalau misalnya kita nonton TV-nya acara seperti itu, misalnya radio, TV atau whatever lah, MP3 yang kita dengarkan adalah musik-musik isinya semua negatif, iya kan? ya, Kemudian WhatsApp group isinya semua negatif, semua nonton yang negatif-negatif, itu program subconscious mind programming. ya, ya, Tanpa disadari, Mas, itu akan membawa energi. Nah, orang bilang, Pak, kenapa sih itu nonton dia bisa berhasil? Iya, berhasil dari sisi mana dulu? Kan tadi saya bilang bahwa menurut versi saya sukses itu kan banyak aspek. ya, Kalau kita bilang ya Mas, kalau bilang hanya sekedar berhasil gitu ya. Kenapa bintang film ya yang namanya begitu populer, begitu kaya raya, kenapa dia bunuh diri? ya, Bintang film Korea baru-baru ini ya, beberapa yang cantik-cantik, ganteng-ganteng bunuh diri. ya. Why? Kalau hanya bicara tentang sukses, Berhasil, sukses ya. kalau hanya bicara sukses, apakah dia, kalau kriteria sukses tadi adalah materi, apakah dengan popularitas dia, dengan uang yang begitu banyak, apakah kurang populer? Apakah kurang sukses? Ya, ya, Nah, berarti ada harga yang dibayar tadi kan, Mas? Bunuh diri itu adalah harga yang dia bayar. Mhm. Nah, kita tidak memvonis mereka, tidak mengadili, sedang menghakimi mereka yang Ya, bunuh ya, diri ya, karena setiap orang punya challenge dalam hidupnya yes, dia. yes, Tapi tadi saya bilang selalu ada harga yang dibayar. ya. Baik, Pak Onggi ini telah menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya di dalam tantangan kehidupan setiap insan ada satu energi negatif menurut istilah Pak Onggi, atau sesuatu yang negatif di dalam kehidupan kita yang tertanam secara tidak sadar, dan itu kita dengar bahkan sejak kita masih menjadi janin di rahim ibunda kita. Dan sekarang pertanyaannya Pak Onggi, bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan yang tak kasat mata ini, yang sudah jelas itu menghambat ikhtiar kita mencapai keberhasilan atau potensi kita yang maksimal, Pak Onggi? Mas Dimas, memang ada orang-orang tertentu punya kemampuan menghandle sendiri ya. Menurut saya mereka-mereka yang berhasil di berbagai bidang itu, yang saat ini kita lihat baik di olahraga maupun dalam bisnis maupun politik lah termasuk ya, politikus atau negarawan whatever, ilmuwan, adalah yang berhasil tuh menurut saya mereka mampu menghandle itu. Saya yakin itu. Tapi mayoritas orang tidak mampu menghandle. Bahkan tidak ngerti. Kalau dia tidak ngerti apa yang dia handle. Betul kan? Contoh aja lah tadi saya bilang Ya, misalnya masyarakat umum gitu ya.
Mas Dimas, kalau kita bilang, jangan dengar musik negatif dong, jangan dengar lagu negatif dong. Dia akan bilang apa? Memang kenapa bisa dinikmati hidup kok nggak nikmati hidup? Kenapa hidup harus serius terus gitu kan? Ya. Siapa bilang kita serius terus? Hidup saya banyak mainnya loh. Saya lebih banyak main dibandingkan banyak orang di dunia ini. Serius. Saya sampai hari ini kerjanya main. Oh. Serius, saya banyak mainnya. Ya. Saya banyak mainnya. Mungkin sepintas dulu saya kelihatan orang serius ya. Saya di rumah sehari-hari saya banyak mainnya. I'm playful. I enjoy my life playful. Nah, siapa bilang bahwa nikmati hidup harus memasukkan sesuatu yang negatif dalam pikiran kita? Nah, kalau kita terhibur sesaat misalkan, terhibur sesaat, tapi menderita seumur hidup, pilih mana? Ya. Saya lebih baik memilih happy sekarang, happy forever. Bukan berarti kita tidak nikmati lagu-lagu negatif, tidak ikuti bad news itu, kemudian hidup kita sengsara. Siapa bilang? Enggak gitu kan? Menarik sekali nih Pak Onggi, dan saya memberikan kesempatan bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Pak Onggi, bisa menekan tombol raise hand atau menaruh pertanyaannya di room chat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Onggi tadi sebenarnya juga sudah Pak Onggi tulis di dalam satu buku yang sudah mendunia. Oh ya Mas, mungkin saya tambahin Mas tadi ya. Saya bilang silakan. bahwa ada orang kan sebagian bisa mampu menghandle sendiri. Ya. Ya, tadi kalau nggak mampu ya mesti kita belajar dengan orang yang mampu membantu gitu ya. Contoh kita di bootcamp kan ada satu seri kita membantu orang keluar dari namanya beban, kita bilang invisible burden ya. Yes. Beban-beban yang tak kasat mata. Tadi saya bilang bahwa segala macam negatif masuk ke dalam pikiran kita itu adalah beban-beban yang tidak kelihatan mata. Ya. Nah, beban-beban itu membuat kita nggak bisa move on dengan maksimum. Itu istilahnya kita membawa beban, tapi melari ke tujuan impian kita di depan. Ya lambatlah larinya bawa beban. Tapi kalau saya copot beban saya bisa lari cepat. Iya kan? Ya, betul sekali. Saya setuju dan saya teringat dengan apa yang kawan saya katakan. Memang dia bukan di dalam marketplace, tetapi di dalam sebuah pelayanan gerejawi, Pak Onggi. Dia adalah seorang seorang yang melayani di tengah umat. Tetapi dia mengatakan bahwa ada beban dalam kehidupannya yang membuat dia di dalam melayani umat pun merasa terganjal. Kenapa? Karena papanya dulu pernah bilang sama dia, kamu anak gagal. Kamu anak gagal, kamu anak gagal. Sehingga dia tumbuh menjadi seorang yang ingin selalu membutuhkan rekognisi, pengakuan dari orang lain, dan cenderung untuk berkompetisi, bahkan tidak senang melihat ada kawannya, rekannya, sahabatnya mungkin lebih dikenal, lebih populer, lebih baik gitu dibanding dia. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi beban dia adalah ketika masa kecil dikatain seperti itu oleh orang tuanya, oleh papanya. Dan saat ini Pak Onggi mengingatkan mengingatkan kita semua bahwa ternyata ada energi-energi negatif yang bisa saja itu diberikan oleh orang-orang yang di sekitar kita yang membuat menjadi beban buat kita. Terima kasih, benar Pak. nih Mas, mumpung Mas bahas ini ya, mungkin saya bisa tambahin sedikit gitu ya. Apa yang di-sharingkan tadi bahwa pemuka agama tadi ya, itu terjadi di masyarakat banyak sekali Mas. Ya. Contoh ya, menurut Mas sekarang lah, misalnya kita sering, Mas kan pernah di Amerika cukup lama ya? Di Inggris, Pak. Oh, di Inggris ya, sorry. Oke. Ya, kita lihat di Amerika itu sering terjadi pembunuhan dengan senjata gitu ya. Anak kecil didor gitu, ya kan? Yes. Yang dor itu bukan orang miskin loh. Dan kadang bukan orang yang tidak berpendidikan loh. Ya. Kenapa? Ya. Berarti ada program sebelumnya dia punya mind terprogram di waktu dia muda, waktu dia kecil. Kekecewaan yang dia tidak sadarin, banyak orang kecewa bahkan dia nggak sadar dia kecewa. Ya. Ini yang paling celaka. Orang kecewa tidak sadar kalau dia kecewa. Ya. Nah, segala sesuatu mesti ada istilahnya whatever negative in, negative out, positive in, positive out. Ya. Itu hanya masalah waktu meledak.
Mhm. Nah, teman-teman kita yang orang-orang yang bunuh orang tanpa perasaan itu bukan orang jahat sebenarnya. Mereka orang baik, cuma dikecewakan oleh kehidupan. Mhm. Dan akhirnya menghasilkan tindakan seperti itu Pak Onggi ya? Selalu ada diekspresikan. Tadi Iya. kan pendeta bilang bahwa saya sampai nggak suka lihat orang sukses, Mhm. ya kan? Nah, apakah banyak terjadi di masyarakat? Banyak orang. Saya pernah punya mobil gitu ya, dibaret orang gitu, Mmm. baret gitu, Mhm. di mall. Padahal orang yang baret mobil saya nggak kenal saya nggak kenal dia kan. Mhm mhm. Kenapa dia baret mobil saya? Sakit kan? Iya. Ada kesakitan, ada dalam hal ini menyangkut kejiwaan. Jadi dia mesti ekspresikan. Ada yang berani lebih sadis lagi ya sampai bunuh orang gitu. Ya, ya. Ya, dan ini menjadi keprihatinan, bagi kita semua, Pak Ongge ya. Baik, rekan sekalian, bagi rekan yang ingin tahu tadi apa yang sempat disinggung mengenai, energi negatif atau, tantangan-tantangan tak kasat mata yang sebenarnya itu sudah umum sekali, tetapi mungkin kita tidak menyadarinya. Sahabat sekalian itu bisa membacanya dalam buku yang, diterbitkan Pak Onggi, tahun 2019 yang lalu kalau tidak salah, yaitu Value Your Life. Ini buku yang sangat baik, sangat bagus, dan saya membacanya, saya terbuka, saya, merasa mendapatkan satu awareness dari buku ini, buku yang sangat mudah dibaca tetapi memiliki, nilai-nilai yang sangat baik untuk kita terima, untuk kita hayati, sahabat sekalian. Dan buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris dan Perancis. Nah, bagi sahabat yang ingin membacanya di dalam bahasa Indonesia, sahabat bisa mendapatkannya atau membelinya, melalui, mmm, flyer atau poster yang sudah terpampang di, eee, layar monitor kita. Dan buku ini terpilih menjadi buku yang, dibahas oleh Kick Andy beberapa waktu yang lalu. Life, lepaskan beban tak kasat mata, dan optimalkan pencapaian. Penulisnya adalah Pak Onggi Hianata. Beliau ini punya concern juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan buku bagus ini, apakah semua sudah menerimanya? Apakah semua bahagia? Baik. Value Your Life. Baik. Jadi sahabat sekalian yang ingin, mendapatkan buku ini atau membaca buku ini, silakan, menghubungi, nomor yang sudah tersedia, yang terpampang di layar monitor kita, di 0878 7805 7563. Value Your Life, buku yang sudah, memberkati atau mengubah banyak hidup, pembacanya. Baik, Pak Onggi, bersama dengan kita saat ini sudah ada, penanya yang siap untuk menanggapi atau bahkan mungkin belajar secara langsung ini dari Pak Onggi. Ada Sis Lisa. Silakan Sis Lisa ingin bertanya pada Pak Onggi. Oke, ya terima kasih Mas Dimas. Selamat Silakan. malam, Pak. Maaf saya tetap off kamera ya. Oke, silakan. Menarik sekali diskusi malam hari ini. Saya termasuk salah satu yang memang berlatar belakang ya tidak jauh beda dengan narasumber kita malam hari ini, tetapi berangkat dengan penuh impian gitu ya kira-kira. Tetapi benar bahwa kita perlu keluar dari pesimistis itu. Tapi jujur karena saya juga dari desa gitu ya, realitas yang saya lihat gitu. Kemiskinan di desa itu tampaknya sesuatu yang tidak bisa kita samakan dengan kemiskinan di kota gitu ya. Kalau di desa yang benar-benar pedalaman itu seperti terisolir dan ya benar-benar
eh, efek langsung dari kemiskinan dan keterbelakangan itu sangat terlihat jelas. Baik itu mereka tidak peduli dengan pendidikan, itu pun bisa bisa tumbuh karena keterbelakangan itu dan kemiskinan itu. Akhirnya membuat mereka ya tidak punya mimpi dan lain sebagainya. Nah, efek langsungnya juga saya melihat bahwa memang pendidikan tidak berbasis realitas sosial, lingkungan yang tidak mendukung karena di pedalaman dan lain sebagainya. Eee, karena kakek saya misalnya, karena kakak saya petani, jadi papa saya petani, lalu turun ke saya menjadi petani gitu ya. Kira-kira itu sederhana tetapi, eee, menjadi pergumulan kita sebenarnya dalam melihat, realitas ini. Ya. Itu semacam membudaya gitu ya, kemiskinan itu semacam membudaya di wilayah pedesaan gitu. Eee, jadi bagi saya berbicara soal tantangan dalam impian itu, untuk masalah kemiskinan bagi anak-anak di pedalaman itu sesuatu yang, cukup sulit dan bisa kita katakan itu, sangat sangat berbeda ya dari, faktor-faktor yang lain gitu. Saya rasa itu perlu perlu perhatian khusus dan, kira-kira langkah apa yang perlu kita lakukan karena bagi saya kalau semacam sosialisasi atau apapun itu saya rasa masih kurang cukup bagi mereka. Karena mereka kemiskinannya yang sudah kita katakan lingkungannya tidak mendukung, pendidikannya tidak berbasis realitas sosial, mereka yang mereka hadapi di rumah dan di lingkungan itu Ya. apa, yang di sekolah ajarkan apa gitu kan, sesuatu Ya. yang sangat bertolak belakang gitu kira-kira. Jadi, saya minta penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Ya, Ya, silakan Pak Ogi. ya Lisa, menarik ya. Lisa tadi bilang kakek petani, papa petani, saya petani. Sebenarnya nggak ada salah dengan petani, tapi pertanyaannya Lisa, misalnya Lisa sendiri, apakah puas sebagai petani? Kalau nggak puas, berarti ada mimpi yang lain seharusnya kan? Nah, keluar dari situ pasti ada tantangan, sudah pasti kan, makanya judulnya ada tantangan dan impian. Nah, disinilah dibutuhkan memang harus ada mimpi besar dan menghadapi tantangan ini harus terus belajar menurut saya ya. Saya senang bahwa Mas Dimas ini dan teman-temannya memprakarsai kelas ini, namanya kebab ya. Ya, Kelas apa? Kelas apa istilahnya? belajar bersama. Kelas belajar bersama. Ini salah satu, menurut saya ini salah satu movement yang sangat positif, yang saya sangat mendukung. Thank you. Oke. Nah, kalau tanya tentang masalah masyarakat desa yang miskin dan sebagainya, itu memang ada urusannya dengan pemerintah, tapi juga bukan 100% urusan pemerintah juga. Sebenarnya juga masyarakat semua termasuk kita ini punya tanggung jawab, misalnya merasa bertanggung jawab untuk itu ya, kita terus mengkumandangkan misalnya kebab ini suatu saat diperluas terus sampai ke desa-desa, why not? Ya kan? Yes. Nah, contoh ya, saya kan pelajari juga, kalau kita semua tahu lah, Cina sekarang negara yang sangat maju bukan? Ya. Yang menakjubkan bukan? Ya. Nah, saya dengar itu Xi Jinping presidennya, dia sangat pay attention pada masyarakat miskin di desa. Dia bangun desa, bahkan dia turun sendiri, dia sampai ke desa-desa yang terpencil, dia turun loh, dia datang ke sana. Dia menyapa masyarakat di sana, dia mengkasih support masyarakat di situ, dan dia dan dia juga sadarkan pemimpin daerah sana bahwa harus bangkit dari kemiskinan, dan memang harus itu terjadi. Nah, teman-teman yang ada di politik itu ya, misalnya yang bergerak di dunia politik itu. Nah, politik itu bagus, tapi kalau politik hanya untuk kepentingan kantong pribadi ya mungkin jangan, better masih banyak profesi yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya terpanggil itu, sebenarnya salah satu tugasnya politisi juga. Iya dong. Tugasnya MPR, DPR juga ada di situ. Betul nggak? Nah, Mas Dimas kan juga bergerak di bidang itu. Nah, ini seharusnya ikut bekerja. Jadi kalau semua ikut bekerja seperti itu, ya paradigma berpikir tentang miskin itu mesti dirubah. Bahwa miskin itu bukan kutukan loh.
bukan kutukan, bukan. Dan lagi pula kalau misalnya sekitar saya miskin, saya tidak mesti harus miskin. Ya. Nah ini sebenarnya kalau mau jawab ini luas lah, Lisa. Jadi harapan saya, jawaban saya yang sederhana ini memang tidak memuaskan, saya yakin. Tapi kalau mau memuaskan itu memang melibatkan banyak pihak, Lisa. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Onggi dan Sis Lisa yang sudah memberikan respons. Kita ke Bengkulu, Pak Onggi, ada Bapak Hakim dari Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pak Agus Yuni mungkin memberikan tanggapan. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ongki, saya sangat respect sekali dengan pemikiran-pemikiran Pak Ongki tentunya. Hanya kadang-kadang di lapangan betul, saya setuju dengan pernyataan Mas Dimas di awal bahwa kalau orang itu tidak bermateri, orang tua selalu memberikan nilai gagal, itu kan selalu. Dan itu bukan hanya di dalam kehidupan masyarakat, tapi juga di dalam kehidupan bernegara juga seperti itu, kan itu. Sehingga pemikiran rakyat dengan pemikiran negara itu ukurannya sama. Ini kan agak kesulitan kita mengubah itu. Apakah mungkin dan bisa kita mengembalikan pengertian daripada sukses atau berhasil itu seperti pemikiran yang Pak Onggi sampaikan. Karena bagi umpamakan Pak Pendeta atau Pak Ustadz di kampung, sekalipun dia tidak punya duit, dia merasa bahagia, berhasil dan sejahtera, kan gitu. Itu yang pertama. Saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Onggi, kan. Saya dikotomiskan sedikit antara masyarakat dengan negara, kan gitu. Yang kedua, seperti yang disampaikan Mbak Lisa tadi, istri saya kepala desa di kampung dusun jauh sekali, Mas Dimas. Ya. Yang masyarakatnya itu mungkin saya tengok S2-nya itu ada 1. S1-nya ada 27, itu dari penduduk 7.000. Yang banyaknya itu adalah tidak tamat SMP dan tidak tamat SD, kan gitu. Padahal itu di daerah Jawa, ya kan? Di Jawa, Majalengka lah gitu, Majalengka, satu desa. Itu yang pertama mendorong saya, kamu jadi kepala desa di situ, kan gitu. Kamu bangun desa itu dan jadi, kan gitu. Tapi kesulitan membangun itu, kan gitu. Kesulitan membangun desa itu untuk menjadi desa yang baik, yang maju dari segala bidang pendidikan, karena tadi selalu ukuran keberhasilan itu dari baik dari masyarakat itu sendiri atau negara itu adalah ada duitnya, gitu kan gitu, punya duit, punya materi, kan gitu. Padahal kebahagiaan itu kan tidak diukur dari situ. Ini bagaimana membuat konsep desa itu agar selaras dengan pemikirannya Pak Ongki, kira-kira bagaimana cara membuat program desa yang selaras dengan pemikiran Pak Ongki. Terima kasih Mas Dimas. Oke. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Ongki. Ya, Dr. Agus, sangat mulia tugasmu ya, untuk membangun desa. Kalau misalnya pemimpin kita semua seperti ini, Indonesia bakalan makmur sekali. By the way, kita perlu optimis loh. Indonesia ini diprediksikan akan menjadi negara secara ekonomi akan nomor 5 besar dalam tahun paling telat tahun 2040 kalau nggak salah. Karena potensi Indonesia besar, ya saya yakin prediksi itu mendekati nyata gitu. Karena jumlah penduduk kita juga banyak, alam kita juga subur. Poinnya gitu, kalau saya lihat ya. Saya setuju bahwa dari awal kan saya bilang bahwa sukses itu dari mana ukurnya gitu kan. Kriteria siapa dulu. Tadi Dr. Agus kan bilang bahwa masyarakat kadang-kadang di desa itu dia hidup dengan sangat sederhana, dia merasa dia bahagia, dia cukup. Misalkan. Dan kemudian kita bilang dia gagal. Enggak juga, dia bilang malah kita yang gagal. Menurut saya bisa jadi kadang-kadang kita lebih gagal dibandingkan mereka. Mereka mungkin lebih peaceful mind. Orang hidup di kota ini hantam berantem, sikat menyikat berantem terus kan, stres terus. Malah yang berhasil mereka dalam hal ini. Nah,
Tapi juga jangan menjadi satu alasan untuk tidak mau berjuang. Kadang-kadang gitu ya kalau kita bilang. Sebenarnya kalau kita bilang ya, punya uang banyak, ya, dengan uang sedikit, bagus mana? Kalau ada orang bilang uang sedikit lebih bagus, menurut saya mungkin perlu diperiksa juga otaknya gitu. Ya benar-benar serius. Nah sekarang contoh ya, contoh sederhana. Misalkan kalau kita punya kesempatan gitu ya, menikmati sesuatu fasilitas lebih baik, kenapa fasilitas lebih jelek kita pakai? Kalau kita bisa misalkan lagi, walaupun tidak semua orang suka perjalanan gitu ya. Kalau kita bisa ke New York, kita bisa ke Washington, kita bisa ke London, kita bisa kuliah sampai seperti Mas Dimas di Inggris. Iya kan? Kenapa enggak? Enggak, saya cukup hidup sekolah di desa aja. Nah, jangan sampai itu menjadi satu alasan tidak mau berjuang. Kalau itu jadi salah, Pak Dokter Dokter Agus menurut saya. Kalau itu jadi salah, kalau dia benar-benar murninya bahagia dengan apa adanya dia itu seperti itu is fine. Tapi kalau jadi alasan, nah itu menurut saya harus dikoreksi. Nah, di samping itu memang pemerintah punya tugas juga menurut saya di samping pemuka-pemuka desa maupun para cendekiawan yang ada di Indonesia mesti mulai mengedukasi masyarakat hidup makmur. Nah, yang saya kasihan adalah sebagian masih punya keyakinan bahwa orang kaya itu jahat. Nah, kalau orang kaya jahat, kapan dia kaya? Iya kan? Tidak semua orang kaya jahat, tidak semua orang miskin jahat. Orang miskin ada yang jahat, ada yang baik. Orang kaya ada yang baik, ada yang jahat. Nah, mindset seperti ini menurut saya harus diluruskan juga. Ya. Gitu. Ini pandangan saya ya. Ini pandangan saya bisa salah, bisa benar. Ini namanya juga kita ngobrol santai based on pengalaman saya. Banyak orang juga kadang-kadang mencari alasan untuk bela diri. Ya. Dan tadi satu pertanyaan Pak Agus adalah bagaimana agar negara ini atau seluruh rakyat Indonesia ini bisa mendapatkan pencerahan seperti yang Pak Onggi sampaikan pada malam hari ini. Ini mestinya tugasnya menteri-menteri yang terkait ya, saya rasa memang Pak Jokowi kan presiden kita pernah mengkumandangkan bahwa revolusi mental ya. Ya. Nah, ini pandangan saya aja, bisa salah, bisa benar. Bisa jadi Pak Jokowi punya pandangan ke sana, bisa juga orang kiri kanannya juga belum sampai ke situ. Atau bahkan tidak punya bayangan seperti apa revolusi mental. Sehingga mungkin itu jadi PR yang cukup berat untuk Bapak Presiden kita gitu ya. Seandainya ada orang sekitarnya ngerti ini, sambut dengan positif, disinilah Indonesia bangkit. Ya. Ya, revolusi mental menjadi kunci ya Pak Onggi, dan saya pikir ini selaras dengan apa yang Pak Onggi sedang percakapkan bersama dengan kami semua di sini. Terima kasih Pak Onggi dan Pak Dr. Agus. Kita mungkin bisa ke Jawa Tengah terlebih dahulu Pak Onggi. Ada Mbak Wuri. Silakan Mbak Wuri. Di-unmute terlebih dulu ya. Terima kasih. Selamat malam Mas Dimas. Malam Mbak Wuri. Shalom. Shalom. Saya mau menyampaikan pertanyaan juga kepada Bapak Ongki. Bagaimana kita meraih mimpi kita dengan begitu banyak tantangan, khususnya ketika kita sebagai pemimpin, kita bertemu dengan orang yang kita bina, di mana latar belakangnya banyak sekali dibanding-bandingkan. Nah, jadi itu terkait tadi Pak Ongki sampaikan masa lalu. Jadi ketika kita memimpin orang seperti ini atau generasi yang hidupnya dari kecil sama orang tua selalu dibanding-bandingkan dengan si A si B, akhirnya besar pun dia tumbuh menjadi orang yang suka membanding-bandingkan. Nah, kadang-kala kita sebagai pemimpin untuk menjangkau mereka
kita pun juga menjadi korban perbandingan, walaupun kadang-kadang kita tahu bahwa itu di bawah alam sadar dia karena memang hidupnya dari kecil selalu mengalami perbandingan, sehingga dia harus ketika besar pun dia nggak sadar bahwa dia juga membanding-bandingkan pemimpin satu dengan yang lain. Jadi sehingga kita kadang-kadang menguras energi hanya untuk menyampaikan hal-hal positif kepada orang yang kita bina. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi terkait dengan masa lalu seseorang. Itu sangat mempengaruhi juga ketika masa lalu seseorang banyak mengalami kekerasan, itu juga ketika kita berusaha untuk mendidik mereka, kita pun juga kadang-kadang menjadi korban juga. Ya, jadi mereka sudah terbiasa hidup di dalam kekerasan, dikerasi oleh orang tua, sehingga secara tidak sadar ketika besar pun dia memperlakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi kadang-kadang dalam hal kecil tidak terima ketika ditegur, dikritik, atau mungkin kita ada kesalahan gitu langsung ikut marah-marah seperti itu, karena sudah terbiasa dari kecil hidup penuh dengan amarah atau jadi korban kemarahan dari orang tua. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pemimpin? Karena kadang-kadang itu juga menguras emosi, bawaan kita tuh maunya lari cepet-cepet, ayo maju bareng, tapi kadang-kadang terkendala dengan kondisi-kondisi, kita harus dibanding-bandingkan, kemudian hidup di dalam kekerasan gitu. Saya percaya bahwa satu poin yang saya pegang itu adalah kasih, Pak Ongki. Jadi apapun yang mereka lakukan, saya tahu bahwa mereka tuh dasarnya itu adalah kasih, tetapi karakter kadangkala tidak sesuai. Jadi hati mereka penuh dengan kasih, tetapi karakter mereka terbentuk oleh masa lalu yang dibanding-bandingkan, masa lalu yang penuh dengan kekerasan. Kalau menurut Pak Ongki, bagaimana menanggapi seperti ini untuk kita bisa meraih mimpi kita dengan tantangan-tantangan yang sebenarnya banyak terjadi juga di masyarakat-masyarakat seperti itu. Terima kasih Pak Ongki, terima kasih Mas Dimas. Iya. Silakan Pak Ongki. Ya, Mbak Uri ya. Oke, Mbak Uri, pertanyaannya bagus sekali. Saya rasa bahwa memang terjadi ya di masyarakat kita itu dari kecil lah, saya juga suka dibanding-bandingkan gitu. Pada dasarnya kita nggak suka dibanding-bandingkan. Tidak ada satu manusia mau dibandingkan lebih jelek dibandingkan manusia yang lain. Walaupun kenyataan dia tidak sekualitas orang yang dibandingkan, tetap tidak mau mengakui bahwa itu sakit. Nah, sebenarnya kalau kita mengerti prinsip itu, nah disinilah perannya sebenarnya menurut saya, perannya siapa gitu. Perannya pemuka agama misalkan, pendidik ya, dalam hal ini termasuk kelas kebab ini punya tugas bahwa sampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya jangan membandingkan lah. Kalau membandingkan itu sangat menyakitkan. Dan celakanya kalau dia tadi dikatakan Mbak Wuri ya, bahwa setelah dewasa dia juga belajar dari orang sebelumnya. Jadi dia juga membanding-bandingkan. Padahal hidup ini paling bagus adalah tidak perlu mencari perbedaan, banding-bandingkan itu. Karena kalau mau maju ya, berpaculah dengan diri sendiri. Kalau ada orang lebih berhasil, kita syukurin. Serius, I mean it. Saya setiap lihat orang berhasil dari saya benar. Dulu saya iri dulu ya. Sebelum saya ngerti prinsip, saya iri gitu. Tapi setelah saya ngerti bahwa itu tidak bagus buat perkembangan mental saya, energi saya belajar bersyukur, belajar bagaimana melihat orang lebih berhasil kita. Oh, thank you God, dia lebih berhasil dari saya dan saya bisa belajar dari dia. Oke, dan jangan bandingkan, memang itu harus saya itu penting. Tentang kekerasan ya, ini pengalaman saya di bootcamp. Saya menghandle bootcamp itu sejak tahun 2003. Dan seperti tadi Mas Dimas bilangnya bahwa kita dari berbagai negara, ada kurang lebih 70-80 negara sekarang, dan saya melihat seluruh dunia sama, karena peserta kita kan dari 5 benua juga ya, bahwa banyak sekali kita menghandle orang-orang yang pembunuh. Bahkan saya pernah menghandle beberapa pembunuh yang sangat kejam gitu ya.
Bahkan kalau saya sebutkan namanya, semua di forum ini kenal siapa dia gitu. Percaya nggak? Ternyata orang tersebut lembutnya luar biasa, sangat lembut. Nah, kenapa orang bisa keras gitu? Pasti ada luka batin. Kalau kita mau ya, misalnya tadi saya bilang bahwa orang yang tembak anak muda, anak-anak sekolah di sekolah gitu, atau di mana gitu ya. Coba seandainya orang itu tidak ditembak mati gitu ya. Coba kita sempat diskusi sama ngobrol sama dia, kita gali terus. Ya, kita gali. Ngobrol sama dia dari kecil, gali. Saya yakin 100%, bahkan saya dengan optimis yakin orang itu bisa nangis di depan kita. Dan pada saat dia nangis itu menunjukkan bahwa dia lembut. Dan dia bisa nangis, dia bisa menyesal, dia bisa ini, dan dia bisa menuangkan semua kemarahan waktu masa lalu dia. Nah, orang-orang seperti ini tadi Mbak Wuri sudah tahu jawabannya, sebenarnya kasihnya kurang. Sehingga yang dia dapat adalah kekerasan, kemarahan, ya, termasuk membanding-bandingkan itu juga sangat tidak positif banget. Sehingga dia mesti memanifestasikan apa yang dia kemarahan dalam hatinya dia. Sehingga kebanyakan anak-anak nakal itu termasuk penjahat, kalau menurut kita penjahat ulung gitu ya. Sebenarnya mereka adalah individu-individu yang telah dilukai. Mereka adalah orang yang sangat lembut. Itu yang saya percaya, memang love is the answer. Cintai mereka. Ya. Love is the answer. Ya, kasih adalah jawabannya. Seperti yang Bu Wuri tadi katakan. Dan Pak Onggi, terima kasih atas jawabannya, dan Mbak Wuri yang sudah menanyakan pertanyaan yang sangat baik tadi. Sebelum kita ke penanya berikutnya, ke Pak Hengki Tompo, saya teringat Pak Onggi tentang satu film yang dirilis tahun 2018 lalu, Pak Onggi, Terbang Menembus Langit. Itu sebuah film yang sangat bagus ya. Kalau tidak salah itu memperingati 20 tahun kerusuhan tahun 98 kalau nggak salah. Tetapi film ini lebih dari itu, menceritakan tentang kehidupan Pak Onggi, di mana terlahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Kalau tidak boleh dibilang miskin, kata Pak Onggi, di Pulau Tarakan, yang kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar sarjana di Surabaya. Tetapi bukan hanya itu. Film ini menunjukkan bagaimana jatuh bangun seorang Onggi Hianata yang sudah selayaknya bisa menginspirasi kita. Bolehkah Pak Onggi bercerita tentang film yang diperankan oleh Dion Piyoko, Laura Basuki juga, Baim Wong juga? Bolehkah bercerita kepada kami, Pak Onggi, tentang film ini, Pak Onggi? Ya, sebenarnya film itu lebih banyak bicara tentang perjuangannya, banyak sengsaranya film itu. Dan sebagian nonton film itu bilang, Pak, kok endingnya begitu? Sepertinya nggak ada rewardnya kan? Ya, memang mungkin sutradaranya punya tujuan akan film itu buat bersambung seri berikutnya ya. Jadi memang belum ada rewardnya, lebih banyak berjuang, terakhir bisa beli AC mati lampu pula ya kan. Nggak mampu bayar listrik gitu kan. Jadi nah, tapi rewardnya mana gitu. Mungkin rewardnya di seri kedua lah ya, kalau Tuhan mengizinkan gitu. Jadi sebenarnya film itu banyak pesan moral, khususnya. Jadi film itu dibuat ada tujuannya, bukan sekedar untuk komersil. Kalau dibilang secara komersil, bahkan film itu rugi gitu ya. Tapi dari aspek kontribusi menurut saya sangat contoh ya, ini contoh. Percaya nggak? Saya punya asisten rumah tangga yang bekerja dengan saya saat ini. Terus dia cerita papanya nonton film Terbang. Oke. Dan papanya katanya sukses setelah nonton film Terbang itu, dia sukses menjadi seorang pengusaha. Nah, asisten rumah tangga saya ini bukan orang miskin dari keluarga mampu. Saya nggak tahu kenapa dia mau bekerja di sini gitu ya. Nah, pada saat dia bilang bahwa papanya nonton film Terbang, setelah nonton film Terbang, dia memberanikan diri menjadi seorang pengusaha, dan sekarang adalah salah satu pengusaha sukses, kalau nggak salah bahkan ekspor import seperti itu. Dan
itu salah satu kebahagiaan yang saya dengarkan gitu ya, bahwa film itu memberi dampak. Nah, saya nggak tahu dampak yang lain-lain kemana lagi, tapi kalau nggak salah hampir 2-3 tahun terakhir ini kan setiap 17 Agustus diputarkannya, kalau nggak salah ya. Nah, menurut saya itu juga salah tambahan value lah. Jadi sesuatu yang ada value-nya bisa add value pada orang lain, saya happy to do that. Gitu. Ya. Ya, itu film yang sangat baik. Saya sendiri sampai nonton 2 kali Pak Ongki film itu, dan alurnya bagus, tertata. Intinya bagaimana perjuangan seorang Onggi Hianata yang dari let's say bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, akhirnya menjadi orang yang mulai beranjak menemukan hidupnya gitu ya, menemukan jalan hidupnya walaupun banyak sekali tantangan yang dihadapi. Terima kasih Pak Onggi untuk film itu, karena sudah menginspirasi banyak orang, termasuk saya juga menjadi semangat nonton film itu. Jadi teman-teman sekalian yang mau nonton film Terbang Menembus Langit, silakan. Nanti sudah ada di YouTube kalau nggak salah Pak Onggi ya, atau Ya sepertinya ada di YouTube ya, ada di YouTube. Ya silakan tonton ya sahabat sekalian. Baik, kita ke penanya berikutnya. Ini Pak Onggi, ada Bapak Hengki ya. Silakan Pak Hengki, bisa di-unmute terlebih dahulu. Pak Hengki Tompo. Mungkin Pak Hengki masih bersama dengan kita. Ya, silakan Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa, teman narasumber yang luar biasa. Bagaimana Bapak melihat kalau keseluruhan sebagai karakter building bangsa kita kan mentalitas anak, bagaimana dengan sistem pendidikan kita gitu loh. Sejak SD, tugas demi tugas, menghafal segala macam, anak-anak itu belum ditanamkan bermimpi tinggi gitu loh. Belum lagi sejarah bangsa kita tuh seperti sejarah kekalahan demi kekalahan gitu loh. Bangsa yang kalah gitu. Padahal ada kelimpahan warisan budaya alam segala macam, dan kita dibikin paradoks dengan itu mental kita mental kalah gitu loh. Itu nggak sadar kita ke depan mental kalah terus. Beda dengan Jepang kan, Korea, Cina tuh, orang Korea itu nasihatin anaknya, kamu jangan malas kayak orang Jepang ya. Jepang sudah ampun rajinnya kan. Nah, kita Indonesia tuh nggak ada pendidikan seperti itu. Pendidikan cuma kebetulan saya ini orang kampung, orang desa yang pulaunya tidak ada di atlas. Tapi nggak sadar saya waktu sama dong Pak Hengki. Pulau nggak ada di atlas. Untuk bisa nyebrang pakai kapal zaman itu tuh risikonya mati, tenggelam, rata-rata kapal tenggelam. Di kota mana kita tuh lolos. Di mana? Saya di Pulau Siau. Bapak pernah dengar nggak? Pulau Siau nggak ada kan? Di mana itu? Pulau Siau di Sulawesi Utara, dekat Filipina. Dekat Filipina. Oke. Salah satu pulau di jarang kasarnya terlaut. Nah itu zaman itu jarang ada kapal ke Jawa tuh, sebulan sekali kali ya. Dan saya ke Jawa nekat berangkat sendiri, nggak ada keluarga, nggak ada tiket, nggak ada. Nekat aja. Tapi karena apa? Waktu kecil saya nggak sadar di kebun-kebun tuh mimpi dunia tuh lebar ya. Kayak saya bisa sampai ke sini kayak anak kecil lagi memungut pala gitu. Dan ternyata apa yang saya impikan di kebun-kebun satu kecil tuh kayak menjadi peta, saya ngikut jalan terus tuh. Atau akhirnya saya bisa kuliah tanpa uang orang tua sampai S3. Sepeser pun nggak ada uang orang tua tuh. Mereka aja jalan terus dah. Bisa sampai di Jakarta, dan dibutuhkan orang Jakarta di mana-mana. Ya kira-kira pendidikan itu bisa apa yang kira-kira yang kurang dalam pendidikan anak kita itu? Sehingga semua itu warga anak bangsa tuh menjadi beban negara, bukan aset negara gitu loh. Makasih, kira-kira itu. Makasih Pak Hengki. Oke. Ya, kalau saya komentar gitu nanti pikir mengguruin yang lebih pintar dari saya ya. Tapi mungkin boleh sharing lah ya Pak Hengki. Saya pernah dengar dari satu pembicara di Amerika. Jadi suatu saat dia menginterview guru di sekolah tertentu ya. Tidak semua di Amerika seperti itu. Ini hanya sekolah-sekolah tertentu gitu. Dan sang guru bilang gitu. Setiap hari saya tanya murid saya, apa impianmu? Kalau anak itu tidak bisa jawab, dia minta dia pulang. Hari ini nggak ada sekolah, mau pulang. Keren kan? Jadi kalau anak itu tidak bisa menjawab apa impianmu, gurunya minta dia pulang, nggak usah sekolah dulu hari ini. Jadi anak tuh kasih tugas lagi, pulang cari impiannya apa.
Kenapa kemudian di interview guru-guru di situ ternyata lulusan anak-anak di situ itu memang prestasi yang luar biasa. Makanya di interview kenapa kok bisa begitu. Sebenarnya ini adalah satu showcase yang bagus menurut saya. Apabila misalnya kita punya keberanian ya, misalnya merubah paradigma atau konsep kurikulum kita gitu, minimum ditambahkanlah pendidikan mental, karakter, leadership dan sebagainya dan kawan-kawan lah. Intinya personal development adalah part of the education di dalam pendidikan resmi. Menurut saya ini akan luar biasa karena kalau kita perhatikan edukasi yang kita terima saat ini ya, majority mungkin ada yang berkaitan dengan mental, spiritual kecil banget, tapi mayoritas kita dididik untuk kejar ke IQ-nya, istilahnya IQ, bukan EQ-nya. Nah, kalau kita perhatikan masyarakat yang berhasil itu adalah orang-orang yang bukan IQ tinggi saja yang bikin dia berhasil, tapi lebih kepada EQ-nya tinggi. Kalau dia mau dibilang saya IQ-nya sedikit jongkok gitu ya. Dulu kenapa terbukti saya IQ jongkok, bahwa saya di sekolah itu nggak dipandang orang. Artinya IQ saya nggak tinggi-tinggi banget kan. Dan tapi lumayan saya punya EQ dan emotional question itu bisa dipelajari, bisa diimprove itu. Nah, apabila misalnya kita memberanikan diri, misalnya suatu saat saya nggak tahu Mas Dimas jadi menteri gitu, pendidikan, misalnya memasukkan salah satu kurikulumnya adalah tentang personal growth. Kalau itu terjadi, wow, negara ini akan menjadi salah satu negara yang sangat kuat di dunia. Itu yang saya percaya. Personal growth. Ya, kalau misalnya sekarang ya konsep kita belajar dulu ya, Pak Hengki. Ibu kota Indonesia Jakarta, ibu kota Cina Beijing. Sekarang tinggal diklik kan cukup. Iya kan? Jadi pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu hanya hafalan mungkin bahkan harus dihilangkan. Kenapa nggak diganti aja dengan sesuatu misalnya yang lebih ada manfaatnya kepada kehidupan anak itu setelah after school. Yang kasihannya adalah after school itu mereka punya sarjana apa, misalnya even sarjana, even profesor, doktor gitu ya. Tapi mentalnya nggak kuat. Saya banyak ketemu yang orang-orang yang high educated tapi nggak punya mental yang kuat loh. Lulusannya juga bukan hanya lulusan yang nggak punya nama loh. Bukan hanya Indonesia, lulusan banyak dari luar negeri juga, tapi mentalnya juga nggak siap. Ya, gitu. Pendidikan mental sangat penting Pak Onggi ya, dan personal growth. Menurut versi saya. Ya, personal growth juga sangat penting diberikan dalam kurikulum pendidikan kita. Ya, terima kasih Pak Hengki yang sudah memicu percakapan ini, dan semoga ini ada kawan-kawan dari kementerian yang terkait bisa siapa tahu mendengarkan ini dan bisa nanti mendiskusikannya lebih lanjut dengan Pak Onggi. Saya bukan kapasitasnya lah, mungkin saya hanya bisa memberikan pandangan semacam itu. Mungkin nanti dipikir lu sok tahu banget. Ya, terima kasih Pak Onggi. Dan sebelum kita ke Bu Sarah, memang ini ada seorang audiens partisipan yang mengatakan bahwa sejak kecil kita diharapkan jadi pegawai, tidak diajarkan mencapai financial freedom, seperti quadrant slice dari Robert Kiyosaki. Terima kasih sahabat Circle yang sudah memberikan tanggapan. Baik, Pak Onggi, kita ke Ibu Sarah. Silakan Ibu Sarah. Iya, terima kasih Bapak dan Pak Onggi. Ibu Bapak yang ada di sini, saya merenung mendengar ini, saya jadi teringat masa-masa Presiden kita Pak Jokowi diangkat dan ada informasi-informasi ingin mempelajari bagaimana karakternya, dan ibunya juga waktu itu sempat diwawancarai dan saya dapatkan info bahwa ibunya juga memberikan pesan-pesan apa yang menjadi
hakmu ya kamu ambil, tapi jangan ambil hak orang lain. Itu value dari dalam keluarga yang sangat luar biasa sekali. Itu baru satu saja yang saya terus yakin bahwa keluarga itu sangat menentukan sekali nanti pemimpin ke depan, leader ke depan itu apa, dan banyak teori yang mendukung itu. Tetapi yang saya lihat adalah keluarga-keluarga kita karena beratnya hidup ini mungkin ya Pak Ongki, kurang dapat mampu atau terampil untuk mempersiapkan bagaimana ya menghadapi tantangan gitu. Kita selalu, saya juga sebagai ibu, kejar, dampingi mereka untuk mereka mencapai walaupun nanti kita akan katakan itu nanti akan berguna bagi orang lain, tetapi secara jujur dalam dialog itu bisa dirasakan berat oleh anak gitu. Dia bisa merasa, ya mampu nggak saya gitu. Saya pikir bahwa kita harus siapkan mereka untuk kalau dapat tantangan ini, bagaimana kita ada bersama mereka sehingga support system dalam keluarga ini sangat penting karena banyak pemimpin dia berhasil tetapi hancur secara mental dan tidak siap dan bisa akhirnya merugikan, itu ternyata sebagian besarnya terpolak di dalam kehidupan keluarga. Nah, pertanyaan saya, support system yang seperti apa? Kalau pemerintah gitu, masyarakat terdekat, iya, tetapi dalam keluarga itu saya rasa ini perlu ditumbuh kembangkan ibu anak atau bapak anak begitu ya. Saya juga pelayanan di lembaga keagamaan gereja, tetapi saya lihat basic dasar ini memang sekarang harus sungguh-sungguh disentuh, dan support system apa yang paling menguatkan manusia menghadapi tantangannya, Pak, menurut Pak Ongki? Terima kasih banyak. Ya, kalau boleh tahu yang dimaksud Ibu support system? Ya, bagaimana kita mendukung komunitas kita, misalnya keluarga, pendekatan-pendekatan apa gitu ya, Pak, penguat-penguat apa gitu, yang membuat orang jadi dikuatkan untuk bisa maju dan menghadapi tantangan-tantangan dari komunitas itu sendiri, Pak. Misalnya kalau keluarga gitu. Oke. Apa kira-kira, Pak, ya gitu? Kalau saya lihat ya, ini pandangan saya, Ibu Sarah ya. Ini kalau dibilang telur atau ayam dulu gitu kan. Ya, saya rasa memang kita nggak bisa salahkan pemerintah, kita juga nggak bisa salahkan pemuka agama. Mungkin kalau misalnya dimulai dengan komunitas ini aja ya, kebab ya. Betul ya Mas Dimas, kebab? Betul, kebab. Nah, kebab ini misalnya dari sini aja mulai, katakanlah, bisa mulai menanamkan bahwa pentingnya edukasi mental, pentingnya edukasi spiritual, pentingnya moral ya, hal-hal gitu mungkin ditanamkan mulai dari kebab aja misalnya, terus melanjutkan, apalagi kalau misalnya saya nggak tahu anggota kebab ini terdiri dari background seperti apa, apalagi misalnya pemuka agama gitu ya, itu punya peran di situ untuk minimum komunitasnya itu. Jadi dengan kata lain sharing lah, kalau kita bilang mendidik kesannya nanti mereka bilang kita sombong gitu kan. Ya sharing bahwa membangun karakter itu mulai dari anak masih kecil. Dan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu mesti ditinggalkan. Ya kan, misalnya sesuatu yang tidak mendukung keberhasilan ke masa depan. Tadi salah satu contoh saya bilang bahwa contoh lah sederhana lah, mulai edukasi anak kecil misalnya berpikir positif, berpandangan positif, berani bermimpi. Tadi contoh salah satu bahwa interview di Amerika itu anak kecil nggak punya mimpi disuruh pulang dari sekolahnya, jangan sekolah dulu. Nah, hal-hal itu mungkin dari awal ditanamkan. Kalau terus menerus dilakukan, dari tadi saya bilang ya, mulai dari kita kan nggak bisa nuntut orang lain untuk berubah ya, betul kan? Nah, misalnya kebab ini aja terpanggil, anggota kebab ini terpanggil, mulai aja gerak dari sini.
harapan kita nanti dari kebab ini kan terus turun ke bawahnya. Memang kalau memang paling efektif adalah gerakan dari pemerintah. Kalau saya bilang ya untuk Indonesia gerakan paling efektif adalah gerakan dari pemerintah dan pemuka agama maupun pemuka di daerah-daerah yang pemimpin daerah mesti punya visi itu. Nah kalau ini terjadi, seperti saya bilang bahwa akan bangkit, kita pasti bangkit kalau misalnya ini diperbaiki. Benar loh, saya sangat optimis. Dikatakan tadi ya bahwa tahun 2040 Indonesia bisa nomor 5 dunia. Itu bisa terjadi. Apalagi didukung dengan perubahan mental. Itu lebih mempercepat. Gitu. Itu sih pandangan saya. Kalau dibilang standar seperti apa, memang saat ini belum kita ada standar seperti apa, tapi mulai dulu bergerak. Nah, kalau di saya punya komunitas, kami ada standar, tapi kan belum tentu komunitas kita standar kita bisa diperlakukan untuk semua orang, dan belum tentu semua orang bisa menerima konsep yang kita berikan. Tapi yang jelas komunitas kita cukup lumayan dalam hal ini. Contoh saja ya, di tengah COVID-19 ini, komunitas kami ini yang aktif di komunitas ya, boleh katakan tidak ada yang stres. Mereka bukan menikmati COVID ini, tapi minimum mereka nggak ikut stres. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Onggi, dan semoga menjawab pertanyaan Ibu Sarah. Terima kasih juga sudah bergabung dalam Kebab malam hari ini, Ibu Sarah. Salam kenal dari kami. Dan ada seorang sahabat Circles ini mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya, kalau engkau jatuh di antara bintang. Namun cita-cita atau mimpi tanpa aksi adalah halusinasi. Nah, ini aksi ini tadi yang sedang kita percakapkan, dan apa hal-hal yang merintangi aksi kita atau ikhtiar kita di dalam mencapai mimpi. Terima kasih buat sahabat Circles yang sudah berespons. Sekali lagi saya mengingatkan untuk sahabat yang ingin membaca, mempelajari lebih dalam mengenai apa yang kita percakapkan pada malam hari ini, mengenai value your life, ya, menghargai kehidupan kita, silakan memesan buku Value Your Life karya Pak Onggi, dan kontak nomor yang sudah tertera di layar monitor sahabat sekalian di 0878 7805 7563 dengan menghubungi Mas Burhan. Sudah tersedia di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Perancis. Jadi silakan sahabat lebih nyaman membaca dalam bahasa apa, nanti bisa menghubungi Mas Burhan di 0878 7805 7563. Baik, sahabat sekalian, kita akan kembali bercakap-cakap bersama dengan Pak Onggi. Waktu kita terus berjalan. Nah, sebelum kita ke Bung Denny Karolus yang ada di Blitar, kita akan ke Jawa Barat terlebih dahulu. Ada bersama dengan kita Bung Jeffrey Sihaan. Nah, ini seorang politisi, Pak Onggi. Kita ke Bung Jeffrey. Silakan, Bung Jeff. Terima kasih, Pak Dimas. Mas Dimas. Ini Bang Onggi, tadi kan support system. Jadi saya sih memang kita kan bergerak, pengennya bergerak mulai dari komunitas tadi. Tadi katakan seperti yang mungkin di lingkungan kita ataupun punya komunitas masing-masing. Nah, yang tadi mungkin support systemnya, apakah memang dengan kita bagaimana sejauh apakah bisa namanya homeschooling bisa menjadi kita masukkan nilai-nilai itu, homeschooling itu seberapa akurat, apakah mungkin kita pakai sebagai, karena kan gini, homeschooling kan banyak di 70% itu kan tergantung dari keluarga ya, dari rumah. Karena kata kita lihat sekarang pengaruh dari di luar pendidikan itu di sekolah-sekolah sekarang ya juga mahal, juga belum juga menunjukkan kadang-kadang imbasnya juga jadi materialis ya. Motivasinya tujuannya jadi materialis, mencapai tujuan cita-cita ujung materialistis gitu loh, tapi tidak value. Nah, value ini kan harus dibangun dari rumah. Bagaimanakah homeschooling ini bisa dibentuk? Nah, itu salah satu bagian dari support system yang mungkin bisa dilakukan dengan soft skill yang mungkin bisa dibekali Pak Onggi kepada kita, bagaimana kita seperti kayak TOT ya, atau melatih mulai dari komunitas-komunitas kita ya, ada mungkin di sini Kebab, atau mungkin kita di lingkungan kita masing-masing mungkin dibikin tuh soft skill-nya atau TOT. Seperti itu Pak. Terima kasih.
Ya, saya bisa jawab langsung ya Pak Jeffrey. Jeffrey ya Pak Jeffrey. Iya, betul. Pak Jeffrey, kalau saya boleh sharing Pak Jeffrey, saya juga ada komunitas global, bahkan bukan hanya Indonesia saja. Kami ada support system untuk edukasi ya, mental gitu. Memang tidak serta-merta kita bisa aplikasikan ke masyarakat langsung. Karena itu menyangkut trust dulu. Orang mau mengikuti saya gitu ya, misalnya Pak Jeffrey. Kalau saya mau ikut Pak Jeffrey, saya mesti kenal siapa itu Pak Jeffrey dulu, iya kan? Sehingga di situ proses untuk trust kepada seseorang kan ada prosesnya. Nah, untungnya kami komunitas ini saya ada tadi di bawah kita ada training satu bootcamp itu. Di bootcamp banyak mengalami life changing. Mereka tahu misi kita kemana, visi kita kemana, sehingga komunitas yang datang ke bootcamp itu mereka sudah ada trust sama kami. Pada saat ada trust pada kita bisa bikin program untuk mereka. Kami ada program mingguan tiap minggu. Itu bahkan kita ada program kadang 3 bulan ada satu sesi yang besar, acara besar, ada juga annual tahunan begitu. Nah, program ini akan jalan kalau orang trust sama kita. Nah, sekarang misalnya kita mau terjun ke masyarakat gitu ya, siapa lu Onggi misalnya, siapa lu Dimas gitu kan, masyarakat gitu. Masyarakat yang bilang, memang kenapa saya mesti belajar sama lu siapa gitu. Nah, disinilah memang tugas kita ya, memang tidak bisa balikan tangan langsung terjadi suatu komunitas yang solid. Saya mulai membangun komunitas ini sejak tahun 2000 sudah mulai. Sampai hari ini sudah 20 tahun ya, betul ya? Ya 20 tahunan. 21 tahun. 21 tahun. Nah, baru terbentuk trust itu lapisan atas ya, layer pertama saya itu bersama saya kurang lebih hampir 20 tahun baru terbentuk benar ya, sejak 10 tahun yang lalu mereka sudah mulai solid dengan kita gitu ya. Nah, itu kan butuh waktu yang panjang ya. Nah, sekarang apakah kita cukup sabar untuk itu? Kalau kita nggak punya kesabaran ke sana, mungkin on the way kita bisa give up juga. Nah, saya bersyukur dengan program kami. Saya boleh katakan saya pribadi mengatakan cukup lumayan berhasil karena bahkan kita misalnya di Afrika gitu ya, kita ada orang banyak lah, cukup banyak dari kalangan bawah, miskin banget gitu ya. Sekarang keluar sebagai financial freedom, time freedom, mereka punya rumah bahkan bukan hanya satu gitu. Mobil bukan hanya satu, bahkan mereka keliling dunia sekarang bahkan inspirasi orang lain. Nah, kadang-kadang saya juga merasa gitu ya, kenapa saya bisa kontribusi di negara yang lain gitu kan. Sementara misalnya di negara saya sendiri, siapa lu Onggi. Nah, itu memang nggak gampang, nggak semena saya bilang oke, mari come to learn from me, kan nggak mungkin, siapa lu gitu. Sehingga memang harus bangun dari komunitas. Harapan saya mungkin melalui kebab ini ya, Mas Dimas salah satu, saya nggak tahu siapa yang ketua di sini, apa mungkin Mas Dimas. Ya PR-nya teman-teman di kebab ini mungkin kalau punya misi ke sana, mulai bergerak, bangun komunitas dan pertemuan rutin. Dan mesti harus ada satu leader yang dia percaya, yang kita bisa percaya pada leader tersebut. Kalau nggak jalan. It doesn't work. Kok kita bisa punya support system secanggih apapun menurut saya, tapi kalau orang nggak trust dengan leadernya, it doesn't work. Yes. Ya. Baik. Semoga menjawab Bung Jeff. Nanti ini akan ada percakapan lebih lanjut nih Pak ya, yang sudah dipicu oleh Pak Onggi. Terima kasih Bung Jeff. Kita langsung ke Blitar. Secara singkat, Bung Denny Karoles kami persilakan sebelum nanti kita ke Bung Johannes Don Bosco sebagai penanya terakhir. Silakan Bung Denny. Di-unmute lebih dulu. Ya. Ya, dah. Oke, saya terdengar ya soal saya. Ya, sudah jelas. Oke, selamat malam Pak Onggi. Ya, tadi itu saya juga sempat menyinggung soal pembangunan pedesaan. Karena saya jujur Pak, saya juga pernah membaca tentang buku ini, manajemen pelayanan publik itu menuju good governance. Nah, ini yang menulisnya kebetulan adalah Bu Titin Sri Hartini Mikwati, dosen saya.
Nah, yang ingin saya tanya begini, Pak. Ketika orang mengatakan pembangunan di desa, pembangunan di daerah terpencil, kadang-kadang itu tidak disertai dengan pelayanan publik yang benar. Contoh misalnya, ada saya katakan oknum PNS, satunya oknum partai politik, termasuk oknum ormas. Kadang-kadang tuh mereka ketika pas di daerah, maaf ya Pak, kota kecil, kota kecamatan, kota kabupaten, sampai pedesaan, rata-rata ujung-ujungnya itu dia bermain proyek, Pak. Bahkan terkesan begini, pembangunannya kadang-kadang maksimal, kadang-kadang tidak maksimal, alias jalannya rusak. Cuma yang saya agak miris, pelayanan publiknya tuh yang nggak bagus. Misalnya contoh, harusnya orang itu di dalam koperasi, perkantoran, dan sebagainya, termasuk kantor sekretariatan, itu kan harus ada izin kegiatan. Atau paling tidak itu pelayanan prima, Pak. Surat keterangan, bahkan surat tidak mampu, dan sebagainya. Faktanya itu tidak terjadi, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Kalau seperti itu, berarti yang salah itu apakah sistemnya atau oknum orang yang bermain di daerah itu, Pak? Karena kebetulan oknum orang di daerah itu banyak gitu, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya langsung jawab ya, Mas Ya, Denis. silakan Pak Onggi. Iya, ini pertanyaannya berat dan ini saya pandangan saja ya, pandangan. Jadi kembali lagi, bisa salah, bisa benar. Namanya juga kita hanya sharing ya. Oke, menurut saya ini kalau sistem sebagus apapun gitu ya, tapi kalau oknum kembali kepada oknumnya nggak beres, tetap nggak beres. Kalau dibilang Indonesia kan negara hukum, ya kan? Singapura negara hukum, betul nggak? Ya. Ini bukan membanding-bandingkan. Sebenarnya ini ada salah satu input positif buat kita yang khususnya teman-teman yang bergerak di bidang politik dan sebagainya ya dalam pemerintahan. Nah, kembali lagi kalau sama-sama negara hukum, tapi kenapa masyarakat internasional lebih percaya dengan Singapura dalam hal ini gitu? Dalam hal saya nggak bilang bahwa semua percaya pada Singapura ya, tapi dalam hal hukum kenapa orang lebih percaya pada Singapura? Ini kan PR buat kita, iya kan? Kalau dibilang sistem, kita ada sistem kok, negara hukum, betul nggak? Jadi poinnya lebih kepada kembali lagi tadi beberapa ibu juga kemukakan tadi bahwa memang tadi diceritakan bahwa beliau siapa tadi saya lupa men-sharingkan tentang ceritanya Jokowi, Pak Jokowi, bagaimana Ibu Sarah ya, Ibu Sarah bilang bahwa bagaimana ibunya Jokowi mendidik dia tentang kalau bukan hakmu jangan diambil. Nah, saya merasa bahwa mungkin yang hal-hal semacam ini sudah luntur di negara kita ya. Nggak saya walaupun nggak semuanya. Kalau kita kan lihat hiruk pikuknya di dunia politik Indonesia kan, ya sorry ya saya juga nggak suka nonton yang gitu-gitu. Kadang-kadang hanya sifatnya adu domba malah. Hiruk pikuknya itu kan lebih kepada moral sekarang yang kacau menurut saya. Ya kan? Nah, memang ini tugasnya teman-teman yang punya panggilan value tadi. Tadi saya dengar bahwa banyak yang bahas tentang value. Nah, makanya kenapa judul buku saya juga Value Your Life gitu ya. Bukan value your money, bukan value your position. Dan menurut saya memang terjadi degradasi value di sini. Nah, kembali lagi tugas siapa sekarang? Ya, tugasnya kalau bilang tugas kita bersama lah sebenarnya ya. Tapi kalau dibilang secara resmi ya tugas pemerintah, tugas juga teman-teman yang ada di MPR, DPR dan sebagainya. Nah, ini mungkin tadi saya bilang kembali lagi kalau ada edukasi tentang moral, ada edukasi tentang personal growth, Indonesia tidak bakalan ribut gitu ya. Kalau semua orang mengerti bahwa tidak ada satu orang yang bisa menghakimi siapapun yang salah, siapapun benar dalam keyakinan misalkan. Maupun hal-hal yang lain. Nah, kalau orang ngerti prinsip itu tidak akan ribut. Kalau negara kita nggak ribut, negara kita maju.
Oke, sekarang mungkin sharing lagi ya, kita bilang. Kenapa Cina maju? Cina nggak ada ribut. Kenapa? Karena dia komunis. Nah, dalam hal ini kita nggak bilang bahwa komunis itu benar kalau gitu. Enggak, saya nggak bilang begitu juga. Tapi karena dia tidak ribut. Sehingga pemerintahnya bisa semua yang bertugas fokus membangun negara. Kalau kita isinya ribut saja, kapan bangun? Ya nggak? So, kembali lagi, kalau menurut saya sih ada degradasi value tadi. Tadi dikatakan, tadi barusan pertanyaan dari Pak siapa dari Denny ya. Denny bilang bahwa oknum, ya itu yang terjadi kan, karena degradasi tadi kan. Tapi misalnya si oknumnya tidak seperti itu, dia ada value. Wah, ini dia dapatkan tugas itu akan semakin membuat daerah maju, organisasi yang dia pimpin maju, departemen yang dia pimpin lebih maju. Ini bagus banget sih menurut saya, tapi ya itu kembali lagi untuk merubah paradigma yang sudah terlanjur ini memang butuh waktu dan butuh komitmen yang luar biasa dari semua pihak. Ya. Baik, terima kasih Pak Onggi. Semoga menjawab Bung Denny Caroles yang ada di Blitar. Pak Onggi, karena waktu kita masih ada satu penanya terakhir ini Pak Onggi yang akan mengajukan pertanyaan, yaitu Bung Yohanes Don Bosco. Silakan Bung Yohanes, di-unmute terlebih dahulu. Ya, silakan Bung Yohanes. Masih bersama dengan kami ya. Di-unmute dulu, Bung Yohanes. Ya, sudah terdengar. Ya, selamat malam Pak Onggi. Selamat malam Bu Dimas. Malam. Salam sehat semua untuk kita semua. Sehat-sehat Pak. Singkat saja, selamat bertemu kembali Pak Onggi. Saya ingat Pak Onggi, tapi rupanya Pak Onggi bisa jadi lupa dengan saya. 20 tahunan tidak ketemu secara. Wah. Oh, di mana, Pak? Itu rememory next saja Pak Onggi, di pertemuan selanjutnya kalau Kibab memediasi atau pertemuan selanjutnya. Jadi begini Pak Onggi. Saya memang ada membaca dan juga mengikuti beberapa kali walaupun tidak rutin. Izin, kalau menurut Pak Onggi, industri multi level marketing terutama di Indonesia itu kan turun naik, itu sepintas diperhatikan karena kekurang konsistenan atau komitmen dari pemilik atau owner, dan juga bisa jadi karena tidak komitmennya para pelaku pasarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, karena Pak Onggi tadi memang betul, saya ingat persis tahun 2000 pernah kita ketemu Pak Onggi, di Indonesia itu tidak bisa bertahan dalam jangka yang panjang. Nah, yang menjadi pertanyaan, menurut Pak Onggi yang sudah sejak tahun 2000 bergerak di network dan sekarang pelatihan-pelatihan, bagaimana caranya untuk meningkatkan atau membuat industri multi level marketing ini bisa bertahan dan bisa lebih maju, juga mengingat tadi Pak Onggi meluas sampai benua Afrika, Provisiat, luar biasa. Tapi di Indonesia sendiri rupanya perkembangannya tidak bisa, apalagi masa pandemi seperti ini Pak Onggi. Nah, bolehkah ya, walaupun ini waktu sangat singkat, Pak Onggi memberikan jalan keluar yang dimungkinkan untuk bisa menjadikan harapan banyak orang, mengingat sebenarnya industri multi level marketing ini bagus. Nah, jadi itu saja dari saya Pak Onggi sementara. Next kita bicara lebih detail Pak Onggi. Ya, berhubung hari ini topiknya adalah tentang bermimpi dan tantangan dan impian, mungkin kurang tepat kalau kita bahas di sini. Mungkin kita bisa bahas lebih personal tentang itu. Tapi intinya bahwa industri network marketing itu adalah satu industri yang banyak salah paham oleh masyarakat. Itu adalah satu industri yang benar-benar luar biasa karena terjadi personal growth di situ.
terjadi punya waktu yang bebas, punya financial freedom dan sebagainya, bantu banyak orang, tapi terjadi banyak misleading juga bahwa kadang-kadang dimanfaatkan untuk manipulasi baik oleh perusahaan maupun oleh tanda kutip leader begitu, sehingga itu menimbulkan satu image yang sangat negatif di masyarakat umum tentang industri ini. Nah, tapi pemerintah sekarang juga ikut mendukung proyek ini, proyek network marketing ya. Saya rasa mungkin dari pihak pemerintah semakin memahami ini, kemudian masyarakat semakin memahami ini positif, dan itu sebenarnya solusi untuk khususnya sekarang kondisi COVID ini, banyak orang bisa mendapatkan uang melalui proses ini gitu. Kembali lagi karena hari ini topiknya tidak ke sana, mungkin saya rasa sementara jawaban saya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Onggi dan Pak Yohanes Don Bosco yang sudah mengajukan pertanyaan. Pak Onggi, kita sedang berbicara mengenai impian dan tantangannya. Mungkin Pak Onggi bisa memberikan satu tips atau bahkan closing statement sekaligus bagaimana kita bisa tetap menjaga impian kita dan memiliki konsistensi untuk berikhtiar mencapainya. Ya, ini pengalaman lah, sharing pengalaman saja. Saya pernah bilang sama Pak Mas Dimas ya bahwa saya tidak suka mengajar, dan makanya saya juga nggak mau dibilang motivator karena saya tidak suka motivasi orang. Saya hanya menjalankan apa yang saya bisa jalankan, dan kalau orang terinspirasi ya welcome gitu ya. Nah, intinya kalau saya lihat bahwa berbicara tentang impian, dream gitu, pasti ada tantangan lah. Tidak mungkin. Semakin besar impian kita, semakin besar tantangan, itu sudah pasti. Oleh sebab itu, menurut saya, kalau kita temukan impian kita dan stick pada impiannya, pegang pada impiannya, dan mulailah menghadapi satu demi satu tantangan, sampai kita kebal. Kebal dalam arti kebal terhadap rintangan, sehingga tidak merasa lagi bahwa pada saat mengalami tantangan di luar itu kita menyerah gitu. Seperti contoh ya, contoh misalnya orang olahraga itu, kenapa kita nggak bisa konsisten olahraga gitu? Karena itu pain, sakit. Nah, tantangan itu kan pain juga. Nah, otak kita itu cenderung menolak kesakitan dan mencari namanya pleasure, kebahagiaan. Orang istilahnya avoid pain, gain pleasure. Nah, dalam menggapai impian itu kan tidak langsung gain pleasure, sehingga lebih banyak sengsaranya, menderitanya, ya kan, kegagalan demi kegagalan. Nah, itulah yang harus kita siapkan mental ke sana, sampai one day itu tidak jadi pain lagi. Sehingga itu jadi pain, sehingga semua tantangan satu demi satu kita mampu lewati, disitulah kita mulai achieve. Dari why kita juga harus belajar gimana prosesnya itu harus dinikmati. Nah, ini yang menjadi satu PR untuk semua orang yang ada di forum ini, termasuk saya gitu ya, bahwa belajarlah gimana menikmati prosesnya. Nah, ini yang tidak gampang. Pak Onggi masa bisa nikmati katanya pain? Iya. Sampai titik tertentu itu menjadi kenikmatan menurut saya. Itulah sebabnya kalau kita bilang contoh misalnya Ade Rai gitu ya, dia fitness dengan luar biasa. Saya dengar sampai sekarang pun dia masih 10 dalam seminggu 10 kali dia olahraga di fitness. Buat dia sudah tidak pain, buat dia sudah kenikmatan. Bahkan kalau dia nggak gym kan dia merasa bahwa nggak enak badannya. Nah, kalau kita bisa ke level itu di bidang apapun sama. Itu pandangan saya. Wah, Ya gitu kurang lebih. Ya. Menikmati prosesnya. Wah, ini Ya, memang enjoy the process. Wah, ini poin yang sangat baik ya, Pak Onggi, karena mungkin banyak dari kita cenderung ingin hasil, kepingin langsung ke finish, tetapi mengabaikan atau kalau bisa tidak perlu melewati maratonnya atau berlarinya gitu, maunya langsung di finish gitu. Bisa juga Mas Dimas, kalau instant success ada, tapi nanti ada harga yang dibayar juga. Iya, Ya. harga yang harus dibayar. Ya. Ada harga dibayar.
Ya. Jadi perlu ada proses ya Pak Onggi. Ya, justru mahalnya di prosesnya. Value-nya itu di prosesnya. Kalau kita diproses, ya, minimum tidak jadi sombong lah, ya kan? Kalau misalnya tanpa proses, mendadak jadi kaya raya, sukses, ya biasanya cenderung bisa jadi arogan kan? Ya, saya setuju. Terima kasih banyak Pak Onggi atas sharing-nya, inspirasi ya Pak Onggi kepada kami semua. Karena kami semua tentu kita semua ingin belajar dan menjadi manusia yang berkeutamaan. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya itu arete ya, memiliki satu keutamaan seperti apa yang Tuhan ingin kita capai atau maksimalkan. Dan terima kasih sekali lagi Pak Onggi, saya, Dimas Anugrah dan juga kawan-kawan di Sirkus Indonesia, komunitas yang masih baru 1 tahun ini, kami berterima kasih karena Pak Onggi bersedia membagi ilmunya kepada kami semua. Dan kami tahu biasanya Pak Onggi di luar negeri atau di acara-acara pelatihan itu, wow, itu nilainya kalau itu diuangkan itu sangat tinggi. Tetapi Pak Onggi bersedia memberikan waktu dan berbagi ilmu, berbagi kehidupan bersama dengan kami, dan kami sangat menghargainya Pak Onggi. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Dimas. Saling support. Hidup ini harus saling support ya. Ya, tentu Pak Onggi. Dan Ya. saya mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan, tetapi karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengakomodir semua. Tetapi semoga di waktu mendatang kita bisa bercakap-cakap lagi, belajar dari dan bersama dengan Pak Onggi Hyanata. Baik Pak Onggi, di akhir daripada acara ini saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Onggi dan juga kepada tim Pak Onggi yang sudah mempersiapkan atau memberikan dukungan kepada kami semua. Dan satu hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada sahabat sekalian adalah terbentuknya komunitas Sirkus Indonesia yang menyelenggarakan kebab atau kelas belajar bersama ini adalah hasil dari percakapan saya dan encouragement dari Pak Onggi Hyanata. Jadi saya masih ingat waktu itu tanggal 29 Juli 2020 saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Onggi di telepon, dan Pak Onggi memberikan satu encouragement yang begitu luar biasa sehingga sejak tanggal 29 itu tiap tanggal 29 pada waktu itu saya memberikan laporan kepada Pak Onggi. Pak Onggi seperti ini komunitasnya, Pak Onggi perkembangannya seperti ini, dan Pak Onggi selalu memberikan saya semangat gitu. Nggak apa-apa, tekuni, pasti menjadi komunitas yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi ini adalah komunitas pendidikan. Terima kasih Pak Onggi secara pribadi dari saya. Mas Dimas, saya juga ucapkan sukses ya buat Mas Dimas yang punya panggilan untuk melayani seperti ini. Harapan saya teman-teman di kebab ini bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang lain. Amin. Dan bisa menjadi inspirasi. Kita harapkan di Indonesia banyak kebab-kebab yang muncul nanti. Thank you. Terima kasih banyak Pak Onggi. Selamat malam. Tuhan berkati semua. Sampai ketemu lagi Pak Onggi dan sahabat Sirkus sekalian. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Mas Dimas, luar biasa. Rahayu, Terima kasih Pak Agus, Rahayu, Bung Jeff, salam Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Onggi. Terima kasih Mas Dimas, Pak Onggi. Mbak Wuri. Terima kasih Pak Onggi. Terima kasih. Pak Onggi. Terima kasih. Bu Flo. Sama. Pak Onggi. Terima kasih Pak Onggi dan semuanya. Ada yang keduanya ya. Oh siap. Pak Onggi Terima siap, kasih. siap. Terima kasih. Horas Inang ya, boleh Inang. Horas. Ibu Ida, terima kasih sudah datang. Sesi yang memberkati. Ya, syukron ya. Saya pamit ya Mas. Ya Pak Onggi, terima kasih banyak. Yo. Pak Agus, Saya terima pamit kasih. juga nih. Ya baik, sampai ketemu lagi Ibu Heni juga. Pamit, Juliani. Ya Bu Juliani, Dr. Maria, Pak Thank Adi you, Mas Cahyono. Dimas. Thank you so Yo. much Bu Heni, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Baik. Mari semua, Tuhan berkati, salam Rahayu. Terima kasih Pak Dimas. Thank you Pamit. Bang.